pair kebanggaan kita semuanya. Euro, Uncle Sam dolar. Yes. Trader semuanya. Kita masuk dari Euro Uncle Sam dolar. Kita bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam dolar sedang bergelut dalam kisaran 1.2055 sampai 1.2071. Karena investor menunggu not to land the Fed. Not to land the Fed itu FOMC dan penjualan retail zona Eropa. Ya, ini dia. Kalau saya lihat retail zona Eropa ini mereka mau naikin sampai 120 BP. Wow, ini pertarungan ini, duel maut ini ya. Selanjutnya, pasangan Euro Uncle Sam dolar menunjukkan pergerakan bolak-balik kayak setrikaan di kisaran sempit 1.2055 sampai 1.0271 ya. Di sesi Asia, aset ini menyaksikan pergerakan terikat kisaran karena investor menunggu rilis The Fed, FOMC, dan penjualan retail zona euro ya. Harap diperhatikan lagi ya. Nah, ini dia. Selanjutnya trader. Kenaikan suku bunga sebesar 75 BP pada bulan Juni oleh The Fed membuat not to land the Fed hari ini menjadi lebih penting. Nah, ini dia. Apakah dia masih tetap netral 75 lagi atau dia naik lagi? Nah, ini dia. Kalau dia semakin naik artinya habis-habisan. Dia semakin turun dan turun lagi. Dan kita akan lihat bagaimanakah Euro Uncle Sam dolar pada hari ini. Kita langsung masuk ke platform. Trader bisa lihat di sini di platform sudah sangat jelas sini trader tendensi hari ini untuk platform buy ya. Ini Euro Uncle Sam dolar. Tendensi hari ini turun sedahsyat-dahsyatnya sudah melewati rentang harian saya yang telah saya buat. Di sini rentang harian yang saya buat, saya bisa lihat bahwa rentang harian yang saya buat ya dari 1.20517 sampai 1.02 700. Kita lihat bagaimanakah pergerakannya. Ini kita udah lihat, ini udah turun lagi sialan, udah turun. Nah, kita turun di sini. Trader, kita bisa lihat di sini bagaimanakah? Salah, kebalik ini. Sorry. Saya analisa kebalik. Sabar, saya analisa ulang lagi. Kita analisa ulang lagi. Ini sabar trader. Saya dari titik sini, titik terendah, saya naikin sampai titik yang paling tertinggi di sini. Kita akan lihat bagaimana analisa Euro Uncle Sam dolar. Walaupun kita udah tahu Euro Uncle Sam dolar akan turun mendadak, kita akan lihat bagaimana. Nah, trader bisa lihat sini. Sudah sangat jelas trader bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam dolar dia terjadi bearish ya. Bearish. Dia akan turun. Nah, trader bisa lihat di sini. Dia sudah sampai di area sini trader. Saya sebenarnya paling gampang pakai Fibonacci aja. Trader lihat aja di 308. Nah, ini dia ya, sampai ini. Nah, kita lihat aja sini. Kita lihat, dia sudah menembus sampai di 100 ini. Artinya dia sudah sampai di titik yang paling terendah. Walaupun dia bisa sampai di 161 di posisi tujuan akhirnya di 1.02189. Kalau benar-benar hari ini dia bisa turun jauh ya, dia bisa sampai di situ trader. Nah, sekarang ini terjadi koreksi. Koreksinya naik. Nah, kalau saya lihat dalam situasi seperti kayak gini, dia kemungkinan besar dia akan naik itu sampai paling tertinggi. Dia naik itu di posisi sekitar 1.02624. Tapi setelah itu dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi sesuai dengan tendensi pada hari ini adalah bearish. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di sini, dia sekarang naik, otomatis dia akan naik. 100% dia akan naik. Apalagi dia udah berada di RSI udah di zona 30 ya. Otomatis dia akan sedikit koreksi naik sampai di overbought. Nah, overbought itu palingan menurut saya itu di seputaran 1.02619. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia kemungkinan besar, menurut analisa saya, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk turun lagi ke bawah. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kalau trader udah terlambat ya terserah, trader mau ambil posisi naik ke atas juga oke. Tapi kalau nanti trader lebih main aman, trader masuk aja di zona golden boy, golden doll, ya. Ayo kita trader turun ke bawah, yes, silakan ambil posisi, ya. Ya sebenarnya pemetaan aja
Logika aja. Dipetakan aja pakai Fibonacci. Ketahuan arahnya kemana. Ambil time frame panjang 1 hari. Ketahuan arahnya kemana. Tendensi 1 hari kita udah tahu ya. Kalau 1 hari udah nyelam ya dia istirahat dulu lah. Ambil oksigen dulu naik ke atas. Habis itu selam lagi. Ya ikan paus pun juga kan gitu. Dia selam, dia naik ke atas lagi. Habis itu dia selam lagi turun ke bawah. Nah seperti kayak gitu. Oke, kita masuk ke mata uang berikutnya. Pound sterling Uncle Sam dollar. Bagaimanakah pound sterling Uncle Sam dollar, trader? Untuk pound sterling Uncle Sam dollar, trader bisa lihat di sini bahwa GBP USD berjuang untuk mendapatkan daya tarik karena mengkonsolidasikan penurunan harian terbesar dalam 3 pekan. Ya. GBP USD naik lebih tinggi karena memangkas penurunan harian terbesar hampir sebulan di sekitar level terendah sejak Maret tahun 2020. Meskipun demikian, pasangan kabel itu pound sterling ya tetap set line dengan menggambarkan rebound secara bertahap di 1.1965. Dia prinsipnya naik sebesar 0,16% intraday selama pagi waktu Eropa, pasar Eropa. Selain itu, harap diperhatikan kekhawatiran resesi menambah tekanan turun menjelang rislah FOMC dan IMF jasa Amerika Serikat. Harap diperhatikan. Oke, kita masuk ke platform. Sekarang kita masuk ke platform trader semuanya. Oke, kita masuk ke platform pound sterling Uncle Sam dollar. Kita lihat di sini tendensi pound sterling Uncle Sam dollar ini dia udah berubah arah. Tadi barusan dia bullish loh. Dia sekarang udah berubah menjadi bearish ya. Nah, dia di tendensinya dia di 1.19286 sampai rentang harian ya 1.19722. Ini adalah rentang hariannya ya. Jadi kalau trader lihat di sini tendensinya tadi sih tendensinya bullish ya, tapi masuk pasar Eropa kita tidak tahu apakah masuk pasar Eropa dolar semakin menguat sehingga membuat dia bertahan turun. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu kita akan analisa, saya akan mencoba analisa. Oke. Nah, jadi gini trader. Kalau posisi seperti kayak gini bagaimanakah yang harus kita lakukan? Ya, bagaimanakah yang harus kita lakukan trader? Aku lebih melihat seperti kayak gini ya. Dia udah sampai di level paling terendah sini, otomatis dia akan mencoba naik terus ya sampai di atas. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini tendensinya itu kita lihat dia masih akan tetap turun lagi walaupun sekarang dia akan mencoba naik. Oleh karena itu dalam posisi seperti kayak gini kembali lagi saya lihat buat para trader, saya memberikan masukan untuk para trader, perhatikan di zona ini ya, perhatikan di zona ini. Nah ya, dalam posisi kayak gini dia pasti akan naik. Dan kalaupun dia naik ya, dia akan naik itu minimal sampai di level sini. Nah, artinya kan 50 ya, zona 50 di 1.19485. Ini kasih warna hijau aja biar lebih gampang saya lihat. Oke, sabar saya lihat. Oke, kasih warna hijau ya. Nah, ini dia. Dia akan naik sampai di situ ya. Nah, trader lihat di poin sekitar sini. Nah, sinilah. 19494. Nah, itu dia. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, tapi setelah itu saya bisa bilang bahwa setelah itu dia tendensi akan sedikit turun. Nah, tapi kalau dia turun, trader, kalau posisi sekarang dia turun, dia pasti akan turun sampai, dia sekarang kan udah sampai di level 100 ya. Dia level 100 ya. Kalau dia akan turun, otomatis dia akan turun itu sampai minimal di level sini. 1.161 atau di sekitaran 1.90-19062. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu sebagai seorang trader tinggal mengantisipasi aja. Kalaupun dia naik, tungguin dia aja di posisi tertinggi sini dan pasti dia akan turun ke bawah. Pasang kuda-kuda di situ dan dia akan turun. Nah, apalagi kalau hari ini tendensi yang akan dikeluarkan oleh news lebih memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Artinya akan tertekan. 100% akan tertekan. Dan kalau kita lihat di RSI pun juga, dia kemungkinan besar dia akan sedikit naik ini. Kalaupun dia naik kan saya udah bilang di 1.19494. Setelah itu baru dia akan mengalami penurunan, turun sampai ke bawah sesuai dengan ritmenya.
Dan kalau kita lihat tren pun juga ya 100% tren masih turun ini. Masih turun dia ini. Tren masih turun, sangat turun walaupun tidak sekuat kemarin. Tapi tren masih tetap turun ya. Ini harap diperhatikan. Tapi trader tetap menganalisa lagi dan terus menganalisa lagi. Saya memberikan analisa, tapi tugas seorang trader adalah menganalisa lagi apa yang telah saya buat dan koreksi apa yang telah saya katakan. Supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal buat para trader semuanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold ya? Hari ini trader, untuk gold trader bisa lihat harga emas menggambarkan pullback ya. Korektif di dekat level terendah dalam 7 bulan. 7 bulan dia turun seturun-turunnya. Bayangkan dia turun seturun-turunnya ya. Harga emas mengkonsolidasikan penurunan harian terbesar dalam 3 minggu sekitar 1770 ya, menyegarkan kembali dari 1772 selama sesi Asia pada hari Rabu ini. Ya, agak sedikit ya kemarin. Kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi bergabung dengan dolar Amerika yang lebih kuat akan membebani harga. Ya, kelambatan pasar memicu pemantulan ringan. Rislah rapat FOMC untuk mengkonfirmasikan sikap hawkish agar dapat mendukung para penjual. IMP jasa ISM tampaknya juga sangat begitu penting yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita lihat. Nah, kita langsung masuk di gold. Trader bisa lihat di sini gold. Tendensi harian ini sudah sangat jelas. Gold kemungkinan masih ada kekuatan untuk dia agak sedikit menurun lagi, tapi kita tidak tahu nanti masuk di pasar Eropa gimana ya. Tapi di sini dibilang bahwa tendensinya masih akan bisa menurun lagi. Walaupun saya bilang sih wait and see sih sebenarnya ya. Apalagi pasar akan mau masuk di FOMC sini, pasar dia akan lebih banyak menahan diri, menunggu sampai statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Para perguruan ya, kumpulan pendekar tangguh dari perguruan di Amerika ya, perguruan. Ada Keipang lah dan lain-lain ya, perguruan Amerika. Ya, ini ya. Bagaimanakah time frame 1 hari, 1 jam ya? Kita akan lihat. Oke. Oh, kebalik. Sorry sahabat trader, saya dulu. Oke, kita akan lihat pergerakannya. Oke, kita akan lihat pergerakannya. Oke, kita langsung masuk di sini. Nah, trader bisa lihat. Di sini sudah sangat jelas sekali trader bahwa tendensi hari ini dia kebanyakan kalau dia memang turun, siap-siap aja dia akan turun sampai ke level yang paling terendah itu menurut saya di 161 tuh di sekitaran sini. 1758 tidak tertutup kemungkinan trader dia turun sampai situ ya. Karena kalau kita akan lihat hasil pergerakan dolar, indeks dolar pada hari ini. Nah, tapi yang harus trader perhatikan ya, kita lihat aja masuk dalam zona ini ya. Kita lihat zona ini. Zona ini nih. Nah, oke. Zona ini nih. Nah, kalau nanti tendensi ini naik seperti yang dikatakan RSI, dia akan sedikit naik, minimal dia naik itu sampai di 6150 atau 38. Oleh karena itu trader pasang ancang-ancang di daerah sini yang paling tengah-tengah aja 1770. Apabila 1770 dia tidak bisa menembus, malah dia koreksi balik, tepat di sasaran, ambil posisi sell di situ. Ambil posisi sell situ karena tendensi kemungkinan besar tendensinya akan turun. Sebenarnya kalau trader lihat sini dia pasti akan naik. Trader kalau mau ambil posisi juga sebenarnya bisa di sini. Misalnya trader ambil posisi di sekitaran sini nih. 1776 pasang buy stop di situ ya. Kemungkinan dia akan tembus dengan target utamanya, targetnya itu trader misalnya sampai target di 1700 berapa nih? 68 lah ya. Nah, karena setelah itu dia akan masuk di daerah remang-remang. Agak sedikit daerah remang-remang dia akan pantul balik lagi. Nah, makanya kan saya bilang, kalau trader mau ambil posisi buy silakan, tapi nanti sampai di sini trader closing, trader tunggu di sekitaran 1770.38, ambil posisi sell sesuai dengan
tendensi kemungkinan besar tendensi yang akan terjadi misalnya akan sell pada hari ini. Jadi trader menunggu aja di sekitaran situ ya. Trader menunggu aja sekitaran situ. Dapat momen yang pas baru open posisi. Jangan keburu-buru. Tunggu aja momen yang pas. Dengan adanya Fibonacci ini bisa mengatur posisinya sampai di mana, di ruang-ruang mana kita mengambil posisi, ya. Pemantulannya itu di mana kita bisa menggunakan itu untuk mengambil posisi kita, ya. Oke, trader. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimana perkembangan Bitcoin pada hari ini? Untuk Bitcoin seperti biasa trader kripto, harga kripto hari ini agak sedikit melemah ya. Dia agak sedikit terpantau melemah beragam. Ya, kita lihat di sini Bitcoin menguat, dia menguat tipis ya, 2,36%. Nah, hari ini Bitcoin menurut saya malah tadi udah turun malahan di 20.338 ya, dia berada di seputaran situ. Sekarang kita masuk di Bitcoin, kita akan lihat Bitcoin udah sampai di posisi berapa. Oke, Bitcoin malahan sempat dia sampai 20.414, dia turun dan sekarang ini dia berada di 19.000 ya kalau nggak salah ya. Woi, sorry. Ya, 19.987. Seperti prediksi yang saya bilang bahwa Bitcoin dia akan berada di seputaran 20, apakah dia naik atau dia akan turun. Nah, kita akan lihat. Posisi sekarang ini dia sementara di 19.985. Tendensinya untuk 1 jam ke depan dia masih menurun. Kalaupun dia masih menurun ya pasti tujuan dia yang paling terendah itu sampai di sini, trader. 19.824. Oleh karena itu menurut saya Bitcoin ini masih seputaran antara 19.000 sampai 20. Nah, itu dia. Karena tendensi hari ini lebih kuatnya, ya lebih kuat turun ya. Oleh karena itu saya pikir Bitcoin hari ini agak sedikit mengalami penurunan, koreksi sampai 19.000. Dan kita akan lihat hasil dari FOMC gimana, apakah dia bisa mendongkrak naik atau dia bisa turun sampai yang lebih rendah lagi di seputaran 19.523. Nah, secara garis besar Bitcoin lebih banyak ke bearish pada hari ini. Oke, selanjutnya trader, informasi selanjutnya adalah kalender ekonomi. Trader bisa lihat di sini. Untuk kalender ekonomi, trader bisa lihat sangat jelas bahwa hati-hati 15.30 PMI, hati-hati 21.00, nih PMI manufaktur dan lowongan pekerjaan. Nah, ini nih ISM ya, ini yang telah saya lihat bilang tadi ya, PMI-nya 54,3 sedikit mengalami penurunan. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya terhadap dolar Amerika. Apakah dia bisa memberikan kekuatan, menekan mata uang lain, atau sebaliknya dia agak sedikit melemah ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya.